Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik anak-anakku, semoga dalam menjalankan aktivitas selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan mencari ilmu pengetahuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Berikut adalah profil dari penyusun. Baik anak-anakku, pada materi ini, kompetensi dasarnya 1.4, yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. KD 2.4-nya menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. KD 3.4 yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan KD 4.4 yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Berikut adalah peta konsep materi tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini, pertama adalah memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Silakan amati gambar berikut ini. Yang pertama, perbuatan menyuap merupakan perilaku yang tidak beriman. Gambar yang kedua, melanggar lalu lintas sangat berbahaya bagi orang lain. Dan gambar yang ketiga adalah tidak mencontek atau tidak memberikan jawaban kepada teman merupakan perilaku mulia. Jadi, banyak orang yang menduga bahwa ketika mereka melakukan sesuatu, baik itu kejahatan ataupun kebaikan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman, ia akan merasa selamat. Padahal yang demikian itu tidak sama sekali. Ia akan tetap terlihat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikat tersebut? Yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat tersebut akan selalu mengawasi kita di setiap saat dan dimanapun kita berada. Kedua malaikat tersebut selalu mencatat perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Mereka selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sekalipun membangkangnya.
Pertama, kita akan memahami tentang makna beriman kepada malaikat. Apakah pengertian iman kepada malaikat itu? Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu makna iman itu sendiri. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah berarti meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Sedangkan definisi malaikat menurut M. Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Dari pengertian iman dan malaikat di atas, maka dapat kita ambil pengertian iman kepada malaikat, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, bagaimana hukum beriman kepada malaikat? Jadi hukum mengimani malaikat bagi umat Islam khususnya yaitu fardu ain, artinya kewajiban bagi setiap individu. Nah, beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Selain iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Berikut adalah dalil tentang iman kepada malaikat. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sedangkan dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang iman kepada malaikat Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya terkait dengan penciptaan malaikat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal janu mimma riji min narin wa khuliqa adama mimma usifa lakum. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian kita bisa melihat di dalam Quran surat Fatir ayat 1 terkait dengan penciptaan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulah uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap.
Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Selanjutnya adalah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Perbedaan yang pertama, malaikat itu gaib, manusia nyata, jin gaib. Perbedaan yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, sedangkan jin memiliki nafsu. Perbedaan yang ketiga, selalu taat kepada Allah, itu malaikat. Sedangkan manusia, ada yang taat dan ada yang durhaka. Sedangkan jin selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Perbedaan yang kelima, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin, keduanya makan, minum, tidur, dan kawin. Perbedaan yang ke-6, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin memiliki akal pikiran. Selanjutnya adalah jumlah malaikat. Terkait dengan jumlah malaikat, kita bisa melihat dari hadis berikut ini. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhahul muslima aidan masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamaratuhu rahmatu fa in kana ghudwatan shalla 'alaiha sab'una alfa malaki hatta yumsiya wa in kana masa'an shalla 'alaihi sab'una alfa malakin hatta yudbiha. Artinya, dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat. Berikut tugasnya saja. Berikut adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Dari 10 malaikat yang wajib kita imani, yang pertama adalah malaikat Jibril.
Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Ijrail. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Yang kedelapan, malaikat Atid. Yang kesembilan, malaikat Malik. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan lain. Di antaranya adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Jadi, apa tugas malaikat Jibril? Yaitu tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rizki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rizki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Jadi, tugas dari malaikat Mikail adalah mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rizki terutama untuk manusia. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Jadi, tugas dari malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Selanjutnya adalah malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Ijrail dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Ijrail. Jadi tugas dari malaikat Ijrail adalah mencabut nyawa semua makhluk. Selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah selang 40 langkah dari makam. Jadi tugas dari malaikat Munkar dan Nakir adalah menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Selanjutnya adalah malaikat Raqib. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hambanya, satu di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya,
Kemudian apabila orang itu mati, Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, "Hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hambaku itu, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hambaku itu." Hadis riwayat Abu Al-Syekh dan Tabrani. Jadi tugas dari malaikat raqib itu adalah mencatat segala amal kebaikan manusia. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Jadi kalau malaikat Atid tugasnya mencatat segala amal keburukan manusia. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran surat Al-Mudassir ayat 30. Jadi tugas dari malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi tugas dari malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Apa perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, berkata dan berbuat jujur karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Melaksanakan tugas yang diemban kepada kita dengan penuh tanggung jawab keikhlasan. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. Dan yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia.
Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Demikian materi tentang iman kepada malaikat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.